gue dalam posisi yang sebenarnya sih nggak seru-seru banget untuk ngebahas hal yang lagi-lagi itu aja dan lagi-lagi hal yang sama-sama saja ya. Cuman gara-gara gue ini juga seorang laki-laki dan juga seorang manusia dan juga seorang yang ingin bersuara, meskipun ujung-ujungnya gue ini hanyalah seorang cowok ganteng, enggak juga ya, gue kagak ganteng sama sekali. Atau lebih gampang adalah cowok yang selalu mencari gimana caranya mendapatkan cewek secantik Elaina. Gue pun akhirnya ingin yang namanya tuh marah-marah gitu ya. Padahal marah-marah tuh bukan sifat yang sangat terpuji banget. Tapi kadangkala laki-laki tuh harus marah gitu kan, supaya kagak dikira dia tuh nolep gitu. Jadi di sini gue mendapatkan lagi beberapa hal yang membuat gue tuh kagak demen-demen sama yang namanya itu fan gay ya. Gue sebut aja fan gay 4Y, alias orang-orang yang hobinya itu ngata-ngatain, hobinya itu jelek-jelekin tanpa tahu apa yang terjadi di belakangnya. Intinya gue membahas netizen yang memang otaknya itu belum sampai untuk main sosial media gitu kan. Dan lagi gue dalam beberapa hari ini, dalam 1 atau 2 hari ini melihat bagaimana sosial media gue itu diramaikan dengan cemohan. Ya, gue nggak bilang ini kritik ya, ini lebih ke cemohan. Yang mana sebuah karya besar, ya, langsung aja gue sebutin Attack on Titan Final Season, itu banyak sekali mendapatkan cemohan. Gue nggak akan bilang kritikan lagi karena nggak guna sebut kata kritikan, karena pada dasarnya ketika gue ngelihat postingan-postingan dan komentar mereka, lebih banyak mereka itu sakit hati daripada mengapresiasi ataupun juga memberikan kritik dengan hal yang wajar gitu. Oke lah, buat orang-orang yang sakit hati, gue mendapatkan sebuah postingan yang gue nggak tahu juga kebenarannya. Oke ya. Jadi dari postingan ini kalau gue lihat dari sini sih diambil dari Reddit atau apa, gue nggak tahu sumbernya. Jadi oleh temen gue, entah ini namanya siapa ini, tambah temen, bukan temen ternyata, pernah belajar di Survey Cops. Oh iyalah, serah kau. Terus namanya juga siapa, gue kagak tahu ya, pakai bahasa India lagi. Mana ngerti gue bahasa negeri Sandbob gitu kan. Jadi ada sebuah story yang menurut gue storynya diambil dari Instagram. Di situ adalah teks dengan berbahasa Inggris yang syukurlah telah ditranslate karena gue nggak bisa bahasa Inggris. Hello, aku salah satu dari para pekerja di sini. Kita sangat minta maaf. Kita punya masalah. Kita diburu-buru karena virus. Kita bisa menghentikan penayangan produksi karena kebencian kalian. Mapa. Gue kasih tahu. Gue nggak tahu ini yang berkomentar ini benar-benar orang sono apa enggak. Tapi yang bisa teman-teman ambil hikmahnya dari sini adalah kalau ada hikmahnya juga. Sebenarnya kalau cemohan-cemohan kalian itu, gue gak akan bilang kritik lagi, cemohan-cemohan dari teman-teman yang tidak suka dengan episode ke-6, yang bahkan gue gak ngerti juga di mana letak jeleknya episode 6 ya. Gue sebenarnya ingin loh buat terdebat terbuka dengan para wibu yang menurut gue ini mungkin belajarnya juga gak jauh-jauh amat, untuk memberitahu kepada gue di mana letak jeleknya, ingat jelek ya, bukan letak hancur atau letak kekurangan, tapi jeleknya episode 6. Kalau sampai ada yang bilang CGI, oke, kita adu ilmu CGI kita gitu. Anda bisa bikin CGI atau enggak, saya nggak peduli, mari kita adu. Apakah Anda bener-bener hebat sampai bilang ini CGI-nya jelek? Karena saya percaya Anda pun nggak ngerti CGI itu apaan. Saya percaya dengan mereka yang bilang, waduh, CGI-nya kaku, waduh, CGI-nya ampas, waduh, gerakannya kayak robot, waduh, bla 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 bla. Gua kagak peduli. Tapi kalau yang mau ngatain, oke lah, kita rame-rame, kita bahas bareng-bareng. Oke, wahai sahabat fandom Attack on Titan saya yang terhormat, jelasin kepada saya letak CGI jeleknya itu di mana. Kalau Anda bilang kaku, Anda bilang robot, Anda bilang apa, itu adalah CGI bro. Ada panjang banget prosesnya itu, dan Anda bilang jelek. Saya kasih minta tolong kepada Anda, tolong sebutin CGI yang bener-bener bagus banget sampai membuat Anda itu jadikan CGI yang ada di Attack on Titan episode 6 itu sebagai pembanding. Dan saya mau tanya, CGI yang bagus tuh yang bagaimana? Lalu mana yang bagus, mana yang jelek? Kenapa ini dibilang jelek? Tolong sebutin. Karena saya sebagai orang yang juga ngerti dengan ilmu-ilmu kayak gini, mengatakan CGI dari Attack on Titan Final Season itu sudah sangat luar biasa. Itu bahkan gue nggak bisa mikir, wah gila ini ngapain. Ternyata mampu membangun
anime menggunakan CGI dan sebagus ini. Gue itu orang yang muji-muji banget ya. Kenapa? Karena lu kasih gue duit 10 triliun, lu kasih gue orang-orang terbaik atau animator terhebat, CGI terhebat, nggak tentu sanggup itu. Itu bener-bener orang niat, coy. Jadi kalau misalnya gue kerja jadi karyawan apapun, lalu dibilang, wah jelek gitu kan. Wah, gila betapa sakit hatinya diri gue gitu dikatain jelek. Padahal itu sudah tinggi banget, itu kualitasnya udah sangat tinggi gitu kan. Orang-orang yang ngatain pakai kata kunci CGI ini malah orang-orang yang kagak ngerti CGI, coy. Tanyain aja, apalagi kalau mereka wibu gitu kan. Tanyain aja matematika dapat berapa gitu. Sebelum lu ngomongin CGI, gua tantang lu dulu nilai matematikanya berapa gitu kan. Wah, nilai matematika gua 100. Gua dikasih soal anak SMP. Wah, nilai matematika gua 100 dikasih soal anak SMA. Nih, gua kasih soal, deng kalkulus. Nih, matematika linear, nih discrete. Bingung. Ini apa soal apa ini? Nggak ada yang paham ya. Padahal dari situlah ilmu-ilmu teknologi itu dibangun dari perhitungan algoritma, aritmatika dan juga informatika dan juga termasuk CGI. Kenapa CGI? Ini adalah teknologi. Jadi sebelum Anda mau ngomong-ngomong kayak gitu, Anda ngerti kagak nih CGI apaan? Kenapa Anda bilang CGI-nya jelek gitu kan? Kalau Anda bilang, wah animasinya kurang memuaskan. Oke, itu juga ada dasarnya. Kalau Anda bilang, episode ini menurut gua kurang seru. Aku suka dengan komentar-komentar seperti itu. Dia bilang kurang seru, itu objektif banget. Objektif banget dari dia pribadi sendiri. Kalau misalnya, menurut gue sih episode ini sih kurang menarik bagi gua. Oke, that's good. Itu baru namanya pendapat. Itu baru namanya memberikan kritikan saran. Tapi kalau Anda bilang CGI-nya jelek, CGI-nya jelek. Lalu yang bagus kayak gimana dong? Berikan Orewa contoh, berikan saya contoh CGI yang bagus gitu. CGI yang dipakai di anime gitu. Dan yang bagus ya, ingat yang bagus. Karena mau jadikan pembanding gitu. Gua bandingin langsung dengan Attack on Titan. Ingat ya, gua tahu mereka yang nonton Attack on Titan Final Season itu karena mereka diberikan kualitas animasi yang terlalu wah oleh Wit Studio untuk season 1 sampai season 3. Terlalu keren, terlalu ganas, terlalu epic sehingga ketika pindah studio, mereka pun akhirnya terlalu antisipasi. Hasil dari antisipasi itu adalah tidak menerima sedikit pun kekurangan dari studio baru yang akan menghandle. Padahal, kalau gue kasih 1-10, Attack on Titan Final Season itu dapat nilai 10. Dan Wit Studio itu dapat nilai 11. Dari 1-10 gue kasih 11. Kenapa? Karena mereka itu kebagusan. Ini kebagusan, ini bagus. Nah, tolong pahami. Nggak ada yang jelek. Dari dua itu, gak ada yang jelek. Jadi, baik Wit Studio, studio sebelum dari Attack on Titan, ataupun MAPPA, studio yang menghandle Final Season, itu sama-sama bagus. Gak ada jelek-jeleknya. Menurut gue pun gak ada kurang-kurangnya. Bahkan gue di Circle ngomongin tuh tentang Attack on Titan, episode 6, gimana Minasan? Mereka jawabnya keren abis, epic, mendebarkan, gak nyangka, dan lain-lain. Mereka semuanya memberikan hal-hal positif. Kenapa? Karena mereka tuh orang yang mikir juga. Teman-teman gue tuh alhamdulillah orangnya pada mikir gitu. Jadi kalau ditanyain tentang menilai sesuatu, mereka tuh mikirnya tuh ke belakang dulu. Dari belakang baru maju. Gak mikirnya itu kagak buka Twitter, kagak buka TikTok, lalu liatin ada yang komen jelek gitu kan. Mereka ikut-ikut, gak mau. Tidak bisa menerima opini orang mentah-mentah. Mereka lebih percaya fakta daripada omongan orang gitu. Ya kan sekarang kayak gitu kan. Ada orang terkenal ngomong jelek, ikut-ikutan semuanya kan. Gak punya idealisme, itu yang susah gitu. Dan kalau misalnya gue kembali lagi dengan Attack on Titan ini ya, gue tahu banget ya. Ini anime itu deadline bro. Komiknya mau tamat. Artinya apa? Supaya mereka tuh menjamin penjualannya itu luar biasa. Ini pendapat pribadi gue ya. Ingat, ini pendapat pribadi gue. Untuk menjamin mereka penjualannya itu luar biasa, komik beserta animenya harus tamat di waktu yang berdekatan. Gue jadi ingat Full Metal Alchemist dulu. Jadi animenya tamat, komiknya ikut-ikutan tamat. Nah akhirnya apa? Jadilah karya terhebat yang pernah ada gitu. Mungkin menurut gue pribadi, Attack on Titan ingin mencoba mengulangi kesuksesan dari karya emas sebelumnya, yaitu Full Metal Alchemist. Dan mereka pun akhirnya, oke, komiknya bakal tamat nih di bulan April. Animenya kita buat tamat juga di waktu yang berdekatan, yaitu Maret. Makanya dibuat 16 episode dengan catatan akan berakhir di akhir bulan Maret. Jadinya mendapatkan pasar yang sangat luas. Kenapa? Lagi trending-trendingnya seperti itu. Makanya semua studio itu ditawarin.
Siapa yang mau bikin Attack on Titan dan rilisnya di tahun 2020? Hayo, siapa yang mau bikin? Semua studio itu ditawarin kan. Wah, kalau gua ya dapat tawaran 2020, wah gue nawarin tuh bisa gua ajakin baku hantam dulu itu, bro. Lu nggak jelas ini. Lu nyuruh gua bikin Attack on Titan final season dan harus rilis 2020. Anda sehat gitu? Kalau gua ya, gua jadi produser atau direkturnya pasti gue tolak mentah-mentah gitu. Tapi ada sebuah studio yang berani gitu kan. Ini berani banget nih studio. Namanya MAPPA. Mereka lagi buat Jujutsu Kaisen, padahal kan lagi memproduksi Jujutsu Kaisen yang kita lihat sendiri kualitasnya luar biasa. Lalu mereka diberi tantangan ngebuat lagi anime Attack on Titan final season. Gue nggak tahu apa alasan mereka. Tapi yang gue tahu salah satu alasan mereka adalah kecintaan kepada anime. Iya. Gue yakin, saking cinta kepada anime, mereka nggak mau pecinta-pecinta Attack on Titan itu ngerasa tergantung-gantung, lalu nunggu 2022, 2003 hanya untuk menunggu animenya. Mereka akhirnya mengambil resiko sebesar ini dan memastikan pecinta anime di seluruh dunia mendapatkan anime atau karya yang mereka cintai itu bisa tayang secara kualitas grafis animasi 2D. Dan itu gue apresiasi banget, jadi gue sungguh berterima kasih dengan studio MAPPA ini. Kenapa? Karena Wit Studio nggak mau ngambil resiko besar ya. Kita lihat aja Wit Studio itu season 3 itu 2 part ya. Selisihnya 1 tahun. Kita lihat betapa epic kualitasnya. Tapi nunggunya lo harus banding juga. Kalau mau bagus jangan mau cepet. Yang ini udah mau bagus, udah mau cepet, udah mau epic, udah gitu episodenya mau panjang. Waduh, sehat nggak lu semua gitu kan? Karena menurut gua itu sama sekali tidak epic ya. Kalau lu minta cepet lalu minta bagus, lu yang nggak epic, bukan animenya. Animenya epic banget, keren banget, kece banget. Dan semoga aja ini tidak real ya. Apa ini atau postingan gambar ini cuman lucu-lucuan aja, gue harap gitu. Gue nggak mau animenya itu berhenti tayang hanya gara-gara orang-orang nggak bertanggung jawab ataupun penonton-penonton gratisan tanda kutip aja mereka ini yang nggak mau tahu, nontonnya cuma season 4 doang, baca komiknya pun enggak. Yang lebih parahnya lagi yaitu cuman bisa ngata-ngatain gitu kan. Gue sangat tidak respect dengan orang-orang macam gitu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan ini jelek, oke, nggak apa-apa jelek. Itu subjektif, kesukaan dia, pendapat pribadi. Tapi bilang CGI-nya jelek, Allahu Akbar. Ini orang berapa puluh tahun di dunia CGI ini. Kalau Anda udah 40 tahun kerja di dunia CGI, oke, Anda seorang ahli. Saya malahan berguru dengan pendapat Anda. Tapi lu sekolah aja males. Sekolah online aja kadang-kadang itu kameranya dimatiin, lalu bilang CGI-nya ampas, kaku, jelek. Kembalikan, bikin Wit Studio lagi, kembalikan ke Wit Studio. Bah, gila gue. Gue langsung terpicu dengan kata-kata CGI ini loh. Kenapa ini loh, CGI ini aja yang bikin gue terpicu banget. Kalau misalnya teman-teman itu subjektif nggak apa-apa, ini kenapa CGI yang diserang coy. Oh my god. CGI itu emang penting ya, karena mempercepat produksi itu kita nggak bisa selamanya gambar frame to frame itu modar. Lu aja bikin 1 detik aja 30 gambar ya, itu aja bisa seminggu gitu kan. Jadi nggak usah bilang nyuruh-nyuruh orang ya, ini udah 1 detik 30 gambar ya kan, 30 frame, lalu ada suara, lalu beranimasi, lalu ada pewarnaan, lalu background dan bla bla bla. Itu tambah lagi lamanya gitu. Sebenarnya kalau misalnya Shingeki no Kyojin Final Season ini dirilis 2022, gua rela banget. Nggak apa-apa studionya JC Staff, studio Den, studionya Hikiboshi, studionya Pink Pineapple, studionya T-Rex, studionya Bunny Walker, gua nggak peduli gitu kan. Yang penting adalah nggak usah tergesa-gesa, nggak apa-apa. Gua masih rela gitu kan. Kualitasnya bagus, padahal sekarang pun juga bagus gitu. Padahal gua akuin, yang sekarang tuh juga bener-bener epic. Tapi ya memang harus gue akuin, antisipasi ataupun kekecewaan itu sungguh berbahaya bagi sekarang ya. Sekali kecewa susah banget mendapat kepercayaannya ya. Dan MAPPA sukses membuat gue percaya terus-terusan. Gue nggak peduli sama
mereka-mereka yang mengatakan ini studio gini, gue nggak peduli. Karya mereka epic semua. Dari zamannya mereka bikin anime Zankyo no Terror, Shingeki no Bahamut, sampai sekarang gue nggak pernah kecewa gitu kan. Jujur gue nggak pernah kecewa. Banyak studio yang membuat gue 1-2 anime kecewa. Bahkan studio sebesar Madhouse itu pernah bikin gue kecewa di Magical Warfare, bukan karena kualitas animasi tapi plot yang dibawa dan lain-lain. Sebenarnya bukan salah studio tapi lebih salahan storyboard atau apa, gue agak tahu gitu kan. Oke, jadi itu aja sih yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Thanks buat teman-teman yang dengerin marah-marah dan ocehan gue juga sebagai pecinta anime, pecinta animasi, pecinta karya Jepang, dan lebih lagi gue fans berat dari Attack on Titan. Gue baca komiknya semenjak 8 tahun lalu, jadi animenya tayang gue langsung baca komiknya tuh, dan gue menganggap ini karya hebat. Mau animenya mau dibikin bagaimanapun, tetaplah yang terbaik yang akan gue dapatkan. Thanks for watch this video. I'm CRY and see you next time.